Pertempuran besar yang melibatkan kekuatan besar terjadi di Maluku pada dekade kedua abad ke-16. Dikenal sebagai Perang Hitui. Konflik ini memuncak ketika Portugis tiba, memicu ketegangan dengan kerajaan Islam Tanah Hitu yang telah berdiri sejak 1470. Lokasinya tidak jauh dari Ambon, tepatnya di daerah Leihitu. Perang Hitui dimulai pada tahun 1520 dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Seiring berjalannya waktu, Tanah Hitu mulai merasa kelelahan menghadapi kehadiran Portugis. Namun, perubahan tak terduga muncul pada tahun 1565 ketika Ratu Kalinyamat dari Jawa mengirimkan bantuan. Ratu Kalinyamat, pemimpin Jepara, dan Putri Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak, memberikan dukungan yang sangat berarti bagi Tanah Hitu. M. Cherrycliffe, Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2008, 2008:69. Bantuan armada dari Jepara membawa angin segar bagi kerajaan Tanah Hitu. Puncaknya terjadi pada tahun 1575, 10 tahun setelah kedatangan pasukan Jepara, di mana Portugis akhirnya menyerah. Mereka secara bertahap meninggalkan Maluku dan secara resmi mengakhiri kehadirannya pada tahun 1605. Setidaknya untuk sementara, Tanah Hitu dengan kekayaan rempah-rempahnya dapat kembali merasakan kedamaian. Meskipun mengalami kekalahan, Portugis meninggalkan jejaknya di Maluku. Mereka tidak hanya menyebarkan agama Katolik, tetapi juga membawa kaum misionaris Kristen Spanyol pada tahun 1546. Namun, keberadaan Portugis di Maluku tidak sepenuhnya terhapus. Mereka berhasil mendirikan benteng di Teluk Ambon pada tahun 1575 dan mengembangkan ajaran Katolik di daerah tersebut serta wilayah sekitarnya. Situasi pasca perang membawa dampak signifikan bagi Maluku. Kawasan ini seolah terbagi dua dalam konteks keyakinan agama, dengan pemeluk Islam yang terpusat di bagian utara, termasuk Tanah Hitu. Sementara di sisi selatan, terutama Ambon, didominasi oleh umat Kristen. Perang Hitui menciptakan peta keberagaman agama yang unik di Maluku, menggambarkan perjalanan sejarah yang penuh warna dan mengesankan. Sebelum gemerlap kerajaan Tanah Hitu mencorong, benih agama Islam telah merayap masuk ke Kepulauan Maluku pada awal abad ke-13. Nama yang mencuat dalam riwayat sejarah adalah Jafar Sadek, seorang pedagang Arab yang membawa serta nuansa Islam ke bagian utara, yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara, perjalanan sejarah tahun 1250 sampai tahun 1800, 2002:19. Jafar Sadek tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga menorehkan cerita cinta dengan wanita setempat. Dari pernikahan ini lahir keempat kerajaan megah di Maluku Utara, yakni Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Keempat pemerintahan Islam ini dikenal sebagai Moluku Kie Raha atau Persekutuan Empat Kesultanan. Gaya hidup dan keyakinan Islam yang mereka bawa merambat ke pulau-pulau di sisi selatan. Pada tahun 1465, agama Islam yang telah dianut oleh masyarakat Maluku Utara membawa semangat pionir ke Tanah Hitu. Seorang tokoh Islam bernama Jamilu dari kerajaan Jailolo memimpin rombongan yang mendirikan pemerintahan kecil di wilayah tersebut. Jamilu dan pengikutnya menjadi bagian dari empat kelompok pionir yang membawa agama Islam ke Tanah Hitu. RZ Leirisa, ed.al, Sejarah Kebudayaan Maluku, 1999:27. Kelompok Jamilu adalah yang ketiga tiba di Tanah Hitu. Rombongan pertama dipimpin oleh Pati Silang Binaur, datang dari Gunung Binaya di Pulau Seram bagian barat, dan mendirikan negeri Soupele di Hitu. Empat perdana yang kedua adalah rombongan dipimpin oleh dua ulama bersaudara, Pati Kawa, Kiai Daud, dan Pati Turi, Kiai Turi, yang diakui sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Mereka mendirikan negeri Wapaliti di pesisir Hitu. Rombongan keempat tiba dari Pulau Seram bagian timur, dipimpin oleh Kiai Pati, Pati Putih, yang mendirikan negeri Olong di Hitu setelah belajar tata pemerintahan di Tuban, Jawa Timur. Woro Miswati, Kerajaan-Kerajaan Nusantara, 2011:26, dengan perpaduan kisah cinta, perjalanan panjang kelompok pionir, dan jejak Islam yang meresap. Cerita ini membuka lembaran sejarah unik dan warna-warni tentang akar keberagaman di Maluku. Di tengah gejolak perbedaan di antara kelompok-kelompok pendatang di Hitu, seorang tokoh besar bernama Jamilu muncul sebagai penengah yang bijak. Meskipun sempat terjadi saling tikai, Jamilu dengan bijaksana memberikan saran damai, sehingga keempat unsur empat perdana itu akhirnya bersepakat untuk bersatu. Keputusan luar biasa diambil,
mereka setuju untuk melebur menjadi satu kerajaan dengan pemerintahan Islam. Begitulah lahirnya Kerajaan Tanah Hitu, Gemerlapan sebagai kerajaan Islam perdana di Kepulauan Maluku bagian selatan. Proses kelahiran Kerajaan Tanah Hitu sendiri tidak lepas dari esensi demokrasi, dengan diterapkannya konsep musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam suasana musyawarah, keempat unsur yang awalnya berbeda sepakat untuk menobatkan Zainal Abidin, putra Kiai Turi, sebagai raja pertama Tanah Hitu. Pada tahun 1470, Zainal Abidin naik tahta dengan gelar Upu Latu Sitania, Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon, 2012. Ketangguhan Kerajaan Tanah Hitu semakin teruji dan terbukti kuat dengan bergabungnya negeri-negeri lain yang lebih kecil, seperti Tomu, Hunut, dan Masapal. Dengan demikian, 7 unsur pilar Kerajaan Tanah Hitu berkumpul dalam satu tatanan adat yang dikenal sebagai Uli Halawan atau Persekutuan Emas. Persatuan menjadi kunci utama mengingat Tanah Hitu menjadi lumbung rempah-rempah yang sangat kaya dan menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Para pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, Arab, hingga Persia berbondong-bondong datang untuk berdagang. Faktor ini menjadi daya tarik bagi ambisi bangsa Portugis yang berusaha menguasai Tanah Hitu, meskipun usaha mereka akhirnya sia-sia. Sebuah epos damai dan keberagaman mencuat dalam kisah kelahiran Kerajaan Tanah Hitu, memperkaya perjalanan sejarah Maluku Selatan dengan warna yang tak terlupakan. Setelah langkah mundur Portugis, panggung konflik di Kepulauan Maluku kembali bergemuruh dengan kedatangan orang-orang Belanda di akhir abad ke-16. Dengan kecerdikan yang melebihi Portugis, mereka mendirikan benteng pertahanan di sisi barat terluar wilayah Kerajaan Tanah Hitu. Kehebatan mereka mencapai puncaknya pada tahun 1605, hanya 3 tahun setelah pembentukan VOC, ketika Belanda berhasil menguasai Ambon, sejarah daerah Maluku, 1976 banding 67. Pada zaman tersebut, terbentanglah pertikaian besar yang dikenal sebagai Perang Hitu II, melibatkan Kerajaan Tanah Hitu dalam konflik berkepanjangan dari tahun 1634 hingga 1643. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Kapaha atau Perang Wawane, dipimpin oleh Panglima Perang Tanah Hitu, Kapiten Patiwane, Ziwar Effendi. Hukum Adat Ambon Lis, 1987 banding 4, meski sebelumnya Tanah Hitu pernah meraih kemenangan atas Portugis, kali ini kisah tragis terulang dengan Belanda alias VOC sebagai pemenangnya. VOC berhasil mengambil alih hampir seluruh wilayah kerajaan, memperkuat dominasinya dengan memberlakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Tanah Hitu dan seluruh Maluku. Setelah kekalahan Kapiten Patiwane, perlawanan pun berlanjut dengan perjuangan Kapten Teluka Besi, yang meski hanya mampu bertahan selama 3 tahun, pada tahun 1646, VOC mulai menunjuk beberapa penguasa lokal yang menjadi pilihannya, meruntuhkan semangat perlawanan Kerajaan Tanah Hitu. Runtuhnya Kerajaan Tanah Hitu mencapai puncaknya saat Raja Pamungkasnya, Hunilamu bergelar Latu Sitaniafi, meninggal dunia pada tahun 1682, Ambon menjadi pusat kekuasaan Belanda, sepenuhnya menguasai Tanah Hitu untuk berabad-abad yang akan datang. Tragedi Kerajaan Tanah Hitu menjadi sebuah catatan kelam dalam sejarah, mengingatkan kita pada jejak perjuangan dan ketidakadilan yang pernah melanda tanah rempah ini.